Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat yang saya kasihi, sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video. Bukan berarti saya merendahkan atau ini tidak, Pak. Ini kita bicara ilmiah ya, Pak ya. Sepenuhnya kita bicara ilmiah. Tidak ada maksud macam-macam di dalam pembicaraan saya ini, tidak ada maksud untuk melecehkan dan segala macam. Tapi poinnya adalah selama ribuan tahun kekristenan ini masih belum selesai mempermasalahkan tentang siapa penulis 4 gospel gitu ya. Ini untuk perjanjian baru. Selama ribuan tahun itu pula kekristenan juga belum selesai dengan konsep ketuhanannya dengan kelompok-kelompok yang berbeda yang menafsirkan Bible secara berbeda pula gitu Pak. Selama ribuan tahun pula kekristenan juga masih berkutat di dalam misalnya kelompok ini sekian kitab, kelompok ini sekian kitab, kelompok ini sekian kitab. Itu yang masih belum selesai gitu loh Pak, belum final gitu ya sampai sekarang ya. Saya bukan berarti mengatakan bahwa Pak Herman tidak boleh ngikut yang kelompok ini, itu semuanya full sebagai hak prerogatif Pak Herman. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil untuk kita renungkan bersama. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana diskusi antar umat beragama. Dan menurut Pak Donditan bahwa selama ribuan tahun ini kekristenan belum selesai membahas khususnya perjanjian baru, 4 orang penulis perjanjian baru, dan juga masalah ketuhanan, dan juga masalah ada yang berkata banyaknya kitab seperti ini dan seperti ini. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kalau kita mau selidiki secara ilmiah, kita tidak akan pernah selesai, karena kemampuan kita terbatas. Sehingga dengan kemampuan yang terbatas itu muncul penafsiran-penafsiran yang tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Namun perlu kita ketahui bahwa kitab ini, khususnya kitab Kristen, itu sudah selesai dan dikanonkan menjadi kitab. Ya, saudara yang terkasih, karena dalam perjanjian lama itu 39 dan perjanjian baru itu 27, semuanya 66 kitab. Nah, saudara yang terkasih, secara iman itu sudah jelas penulis-penulisnya adalah murid-murid Yesus. Karena ketika dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-15, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, jadi kurang lebih 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada yang mendapatkan ilham roh untuk menulis. Makanya ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus itu hidup. Ketika dia naik ke sorga, Roh Kudusnya turun. Dan ketika dia naik ke sorga itu disaksikan oleh 120 orang ini yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
Jadi sudah pasti mereka lah yang saksi hidup. Tuhan pakai mereka untuk menulis tentang kisah perjalanan hidup Yesus sampai mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke sorga. Ketika dia naik ke sorga, berapa waktu kemudian dia menangkap Saulus yang menjadi Paulus ketika dia menuju ke kota Damsyik untuk menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Namun Tuhan tangkap dia dengan cara Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan perkenalkan dirinya kepada dia, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya Paulus juga menjadi seorang penulis yang luar biasa. Jadi sudah finish, masalah kitab ini sudah finish. Hanya orang-orang di luar Kristen yang selalu persoalkan dengan logika mereka, dengan pola pikir mereka, hanya untuk menghalangi karya keselamatan. Namun sudah selesai, ya sudah selesai. Perjanjian baru dan perjanjian lama dikanonkan menjadi satu kitab. Memang ada yang lain seperti Katolik ada penambahan, mungkin ada Saksi Yehova punya lagi lain, tulisan isinya lagi. Namun khusus Kristen itu sudah selesai. Dan masalah ketuhanan Yesus juga sudah selesai. Hanya orang-orang di luar Kristen atau para mu'alaf saja yang berusaha menghalangi agar orang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketuhanan itu semua sudah selesai tertulis dalam Alkitab. Sudah selesai dengan sempurna. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus. Jadi kita melihat di sini ketuhanan Yesus itu sampai hari ini terbukti, kecuali saudara menemukan mayat Yesus masih ada di dalam lubang kubur dengan tulang belulang dan bisa membuktikan itu mayat Yesus. Nah, itu persoalan baru. Maka Kristen harus bubar. Kristen ini ada karena Yesus bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, untuk apa kita jadi Kristen? Ngapain kita mesti mengikut orang yang sudah busuk di dalam lubang kubur? Tapi karena kebangkitan Yesus membuktikan dia adalah Juru Selamat, makanya dia layak dipuji, dia layak disembah. Karena dia berkata dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, semua yang tertulis dalam Alkitab sudah finish, sudah selesai. Hanya iblis yang terus berusaha menggagalkan sampai hari ini. Karena iblis tidak mau terima, dia tidak mau berdiam diri, karena dia tidak mau masuk neraka sendiri. Makanya dia berusaha bekerja keras memakai orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus agar mereka bisa menghalangi orang-orang lain agar tidak datang pada Yesus. Namun ingat, ketuhanan Yesus sudah selesai. Sekarang dia tinggal di sorga, dia persiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena yang punya sorga itu Yesus, bukan para nabi-nabi hebat. Mereka tidak punya kuasa untuk menyiapkan tempat di sorga selain Yesus, karena dia adalah pemilik sorga. Haleluya, salam kemenangan iman.